Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan gua Andri. Seperti biasanya di sini kami akan menceritakan sebuah pengalaman mistis. Dan ini tuh bakal diceritain oleh Andri, cerita dari Kang Sandi. Kang Sandi ini dia adalah anggota dari klub motor trail. Dia itu tinggalnya di Ciwidey. Dan ia mengirimkan ceritanya ini ke Kumis Podcast. Ya, untuk disuarakan. Ya, lu gimana, udah siap buat cerita nih? Oke, siap. Langsung aja lah ya. Langsung aja. Ceritanya akan segera diputar. Oke, jadi awal ceritanya Sandi ini seorang pemuda umur 25 tahun lah. Beliau ini ya aktif dari komunitas motor trail lah. Dia sering trail-trail ke gunung-gunung gitulah, off-road mungkin ya. Jadi awal mula ceritanya tuh beliau ini sedang galau, diputuskan oleh pasangannya atau pacarnya nih. Nah, ketika itu tuh dia baru ngeh pada saat pulangnya, tapi baru ngeh kalau misalkan hari itu tuh dia berangkat malam Jumat. Nah, dia ini tuh ingin melampiaskan kegalauannya dengan ngetrail lah. Nah, dia ini tuh emang ngajakin dulu ke teman-temannya nih lewat grup untuk mengajak trail lah. Gua potong dulu nih. Jadi Kang Sandi ini mempunyai pengalaman mistisnya pada saat dia memakai motor trail gitu. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, pada saat itu tuh ya nge-PC teman-temannya lewat grup WA lah. Nah, ternyata teman-temannya tuh pada nggak mau lah, ya nggak bisa lah. Jadi di sini tuh dia karena mungkin galau lah ya, emosi kan tinggi. Nah, di sini tuh dia memaksakan untuk nge-trail sendiri. Jadi pada saat itu tuh ia berangkat pukul 3 sore lah. Memang sih sebenarnya kan dia ini udah biasa lah gitu nge-trail di daerah Ciwidey itu, memang udah kekuasaan dia lah gitu. Kawasan dia banget. Nah, pada saat itu tuh jadi ia berangkat jam 3 sore itu tuh karena estimasi menurut dia sekitar 2 jam perjalanan itu udah beres balik lagi itu. Nah, jadi aman lah gitu. Berangkatlah dia ini pukul 3 sore. Nah, ketika mulai start di pegunungan gitulah ya, dia ini biasa aja masuk ke area jalan trail gitu. Ketika masuk, dia ini tuh melihat jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Nah, ketika itu tuh di perjalanan menuju lokasi trailnya itu dia ya mungkin karena udah pengalaman lah ya, jadi aman. Cuman di sini tuh cuaca mendadak mendung. Ketika lihat GPS pun di situ dia masih gimana ya, ngerasa ragu lah untuk melanjutkan perjalanan atau enggak nih, karena cuaca udah mulai mendung dan kabut mulai tebal, Udah kondusif ya. Nah, saya cerita karena dia mungkin emosinya masih tinggi lah ya. Di situ tuh dia memaksakan lah untuk udahlah, terobos saja lah, nggak akan terjadi apa-apa lah. Orang gua sering lah kesini gitu kan. Nah, ketika itu tuh berangkatlah lagi melanjutkan perjalanan itu. Sekitar 30 menit perjalanan, udah melewati tanjakan gitu lah pokoknya.
di sini hujan langsung deras banget lah. Dia ini nggak berteduh dulu gitu. Iya, dan memang mau berteduh di mana gitu kan, Iya juga ya. paling di pepohonan gitu kan, nggak mungkin gitu. Apalagi keadaan lagi galau ya, pasti terabas aja. Ya bahasa aja gitu. Nah di sini tuh hujan mulai deras. Dia ini merasa terlampiaskan banget lah gitu dengan suasana hatinya ini gitu. Ketika dia jalan, dia ini melihat ada seseorang kakek-kakek yang membawa tanggungan kayak apa ya, membawa teh gitulah, teh daun teh gitu, Melihat kakek-kakek membawa daun teh gitu, daun teh, tani teh ya. petani teh betul. Nah di sini tuh dia menyapa biasa lah ya, dan malahan si kakek-kakek ini tuh menyuruh dia untuk berhenti dulu nah. Dan kakek-kakek ini tuh gak tahu kenapa dia langsung megang jidat si Sandi ini nah. Kakek-kakek ini tuh ketika megang jidat Sandi ini tuh dia bilang kayak ya hati-hati jangan gitu, kalau ada apa-apa berdoa aja gitu. Terus udah bilang kayak gitu tuh dia masih megang jidatnya tuh kayak kumat kamit gitulah dia itu, kakek-kakeknya tuh. Di sini Sandi agak aneh lah ya dengan tingkah laku kakek-kakek ini, Karena tidak wajar ya mengucapkan hati-hati tapi memegang jidat. iya. Dan itu tuh langsung gitu, nggak Nggak intro dulu. lah, tapi bismillah gitu. Nah di situ tuh singkat cerita sudah selesai obrolan itu tuh, dan Sandi ini tuh langsung melanjutkan perjalanannya. Ketika ia melanjutkan lagi, di situ hujan masih deras ya. Sandi ini agak aneh lah dengan pemikiran, kok ada lah kakek-kakek yang hujan deras gini masih di kebun, di tengah hutan. Sontak dia langsung nengok ke arah ke belakang. Ketika ia lihat di situ tuh kakek-kakeknya kayak belok ke kanan lah. Yang jelas padahal menurut keterangan Kang Sandi ini tuh kalau ke kanan jurang langsung nah. Jadi nggak ada pemukiman apapun gitu. Di situ Kang Sandi agak merasa aneh lah ya. Nggak ada jalan ya. Di situ Kang Sandi ini masih berpikir logika lah. Dia coba turun dari motor, dia lihat ke arah kakek-kakek yang itu tuh. Ketika ia lihat, benar nah, kakek-kakek itu tuh nggak ada sama sekali, dan itu tuh posisinya jurang dalam banget. Sebelumnya nih, pada saat Kang Sandi bertemu kakek itu sosoknya kayak gimana sih kakeknya tuh? Itu tuh kayak biasa aja, cuman kayak pakai baju pangsi, Setelan Sunda ya. itu tuh. Dan malahan di jari-jarinya tuh penuh dengan cincin batu akik lah di situ tuh. Nah karena udah agak aneh, Kang Sandi ini langsung lari ke arah motornya dan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika ia lanjut, hujan makin deras, kabut makin tebal. Di sini mulailah hati Kang Sandi itu Was-was. gak enak benar. Ketika di situ tuh dia mendengar suara tangisan cewek. Nah, ketika itu tuh, Ini udah jam berapa nih? ini tuh baru jam 5 keadaan, tapi udah gelap lah dengan Mendung. Nah di sini tuh Kang Sandi udah nggak pugu lah namanya, tepugu kayak jelas. Nah, ketika ia mendengar suara tangisan itu tuh,
dia ini mencoba untuk menelpon seseorang yang di rumahnya lah. Ketika ia lihat, karena memang masih ada lah jaringan seluler gitu. Berarti pas nelpon tuh udah ngerasain gak bener nih, takut lah dia. Nah, ia nelpon ke salah satu keluarganya, tepatnya itu ke pamannya. Nah, dia telepon, "Mang, yo orang kecelakaan sih gak nama, nah, soalnya orang tengah hati, ya orang ke di posisi orang nge-trail sana kayak ya kalau di bahasa Indonesia ini tuh Mang, ini saya lagi nge-trail dan posisinya udah nggak akan benar, kalau misalkan ada apa-apa ya cari lah gitu." Di situ tuh. Apalagi dengan kabut tebal itu perjalanan pasti nggak terlihat ya. Iya, Mungkin kalau dari lampu motor itu cuman berapa meter lah. iya betul. Ketika sudah selesai, ya menelpon pihak keluarganya. Di sini dia ini melanjutkan lagi perjalanan. Jadi rutenya tuh sebenarnya dari awal start tuh hingga ke finish tuh, jadi ke finishnya tuh ke belakang rumah Kang Sandi ini. Startnya mah dari jalan raya lah kalau nggak salah, menurut keterangan Kang Sandi ini. Nah, ketika ia sudah selesai menelpon, dia ini tuh melanjutkan lagi perjalanan. Nah, seiring dengan waktu di sini tuh dia memperjelas penglihatan dia ke arah depan. Ketika ia lihat, ternyata bukan jalur trailnya yang biasa, nah. Di situ tuh dia agak aneh lah. Kok masih banyak rawa-rawa gitu ya, masih banyak tanaman, semak-semak kayak gitu. Dan kalau misalkan rute biasanya tuh nggak kayak biasanya lah, terlihat lah kalau jalur itu tuh tidak pernah dilewati orang lah. Jadi biasanya yang dia tahu tuh memang suka ada jejak ban trail gitu, Ada tandanya ya. ada tandanya juga. Dan ini tuh nggak ada, jelas banget semua semak-semak. Berarti kalau bisa dibilang ini tuh dia nyasar ya. Wow. Dan ketika ia lihat ke belakang, itu tuh semua apa ya? Jadi dia tuh di posisi tengah-tengah, nah, dan itu tuh semua ada semak-semak gitu lah. Jadi seolah-olah dia tuh menerobos dari awal tuh. Gitu ketika ia lihat Menerobos yang bukan jalurnya. nah, gitu. Padahal jelas-jelas dia ini mengikuti jalur gitu. Iya. Jalur yang biasanya. Nah, ketika itu tuh dia udah mulai chaos lah keadaan tuh. Mulailah hujannya tuh reda. Nah, di sini nih, nah, ketika reda tuh sekitar pukul maghrib lah, jam 6 maghrib. Di situ ia melihat ke sekeliling dan keadaan kan udah mulai gelap. Kayak ada seseorang yang menghampiri, nah. Ketika ia lihat, dia ini dengan penuh harapan bahwa itu tuh penolong lah, bisa jadi penolong dia gitu. Semakin dekat, nah dia ini kok ini orang lama lah gitu, mencoba untuk menghampiri dengan turun dari motornya. Ketika ia hampiri, seseorang yang jalan itu tuh mendadak menghilang, nah. Gak ada. Yang padahal pada saat dia jalan tuh masih terdengar suaranya dan kelihatan orangnya tuh gitu. Tapi setelah dihampiri tidak ada. Tidak ada. Nah, di sini dia mendengarkan suara cekikikan dari seorang wanita, atau bisa dibilang kuntilanak. Pasti keadaan itu apa ya, membuat dia panik, takut. Apalagi ini udah mulai gelap lah ya. Hari udah semakin malam gitu kan. Ya betul. Nah, di sini tuh dikagetkan lagi dengan sesosok yang nongol di belakang pohon. Nah, cuman kepalanya doang di sini tuh. Dia melihat itu tuh nongolnya tuh cuma kepalanya doang. Nah, ketika ia lihat,
sosok itu tuh kayak yang ketawa ngetawain si Sandi ini. Nah, ketika ya diketawain, di situ tuh dia udah merasa takut lah ya, dia lari lagi ke arah motornya. Ya ya coba untuk udahlah terobos aja nggak apa-apa lah gitu. Mau semak-semak juga kalau dari bahasa trailnya tuh, jadi membuka jalur lagi lah. Nah, ketika ia naik ke motornya, di sini dia ini menyalakan lagi motornya dengan panik ini rusuh. Betul. Nah, ketika ia nyalakan motornya susah untuk dinyalakan. Wah, pokoknya mungkin mogok atau kenapa. Wah, gila. Padahal dia ini tuh udah ngecek tangkinya dan masih ada. Dan malahan kalau misalkan habis bensin, dia ini kan bawa persediaan lah dari kantongnya. Nah, ketika itu tuh dia lihat lagi sosoknya tuh makin dekat. Dan posisinya udah nggak kepala lagi, udah terlihat badannya. Di situ dia udah shock. Dan ketika udah shock itu, sosok yang tinggi besar ini tuh menghampiri dia. Sosok ini tuh wanita atau gimana? Nah, anehnya ini tuh sosok kayak laki-laki, tinggi besar, dan menurut keterangan dia ini bertaring. Oh, pokoknya seram banget lah. Di situ tuh dia dihampiri, terus ketika dihampiri itu sosok ini sambil ketawa dan sampailah sosok ini tuh berhadapan langsung di depan Kang Sandi ini. Nah, karena ketawanya itu yang makin ngeganggu pendengaran Kang Sandi ini, dia itu langsung refleks turun dari motor dan lari ke arah belakang sambil menutup telinga. Sampai motornya ditinggalin ya. Iya. Dia udah nggak peduli motornya itu. Dia lari, dan anehnya ketika ia lihat itu tuh kan udah semakin jauh lah ya karena dia lari. Tapi ketawanya tuh seperti masih dekat lah gitu. Nah, di sini tuh dia lari dan sampai jatuh berguling-guling di situ. Nah, singkat cerita, dia ini tuh ketika melihat lagi ke arah depan, dia dikagetkan oleh sosok kuntilanak. Dan itu tuh berhadapan lagi. Nah, dia karena udah takut di situ, nggak jelas banget lah perasaannya tuh, udah takut banget. Di sini tuh dia sambil menutup telinga tuh langsung duduk ya kayak jongkok gitulah, jongkok karena udah takut banget lah itu, udah nggak bisa apa-apa, dia udah pasrah lah. Nah, cerita seketika suara ketawa itu tuh menghilang. Dan ini katanya memang benar ya, Kang Sandi ini tuh setelah berhadapan dengan sosok kuntilanak, dia kan langsung jongkok di bawah pohon. Itu sambil menangis ya? Iya, betul. Karena udah gak kuat lagi lah. Dan ini tuh katanya dia menangis tanpa sadar. Itu tuh udah jam 8 malam ya? Itu tuh yang anehnya tuh, udah jam 8 malam. Saya cerita ketika itu tuh ketawanya udah hilang, suara ketawanya tuh. Dan ketika ia buka mata, ia lihat ke sekeliling, sosok-sosoknya itu udah nggak ada, udah nggak ada, hilang sekejap semuanya. Tapi posisi masih di situ tuh. Dia lihat ke jam di tangannya, mana kata lu, dan itu tuh udah pukul jam 8. Di sini dia makin udah nggak, perasaannya tuh udah kacau lah ya. Dia ini mencoba untuk menghampiri lagi ke motornya. Masih ada motornya? Masih ada. Nah, di sini tuh dia melihat suasana di sekitar itu tuh kabutnya udah nggak ada. Dari yang awalnya tebal banget. Nah, udahlah, di situ tuh dia melihat atau ngecek handphonenya nih. Ketika ia lihat, banyak tuh notifikasi yang masuk ke WA dia.
dari temennya, dari grup biasa trailnya lah ya, Pada nyariin. pada nyariin, dan keluarganya tuh nelpon berkali-kali. Nah di sini tuh karena dia udah mikir, udahlah pengen pulang, jadi nggak dibales semua chatannya tuh. Jadi udahlah dia balik lagi, muter balik ke arah yang sebelumnya dia jalan situ gitu. Nah di sini tuh dia jalan, dan itu tuh dia sambil nangis karena pengen pulang lah gitu. Berarti sambil naik motor, sambil nangis untuk ke arah yang sebelumnya. Ya dia kan putar balik tuh. Nah di sini tuh dia melihat batu penanda kalau itu tuh emang biasa dia lewatin gitu. Jadi jalur biasa yang ia lewatin tuh memang harus ngelewatin batu dulu. Dan di sini tuh dia menemukan batu itu. Jadi penanda ya. Nah di sini tuh dia udah mulai agak tenang lagi nih. Ketika ya beberapa ratus meter melewati batu itu, dia ini melihat sosok kakek-kakek yang membawa tanggungan. Tanggungan itu tuh yang membawa daun teh itulah yang awal tadi ia ketemu, yang dipegang jidatnya tuh. Nah ini tuh ketemu lagi, cuman bedanya si kakek ini tuh kayak nyapa Jang gitu, cuman sambil senyum, gak tahu apa maksudnya. Ya udahlah gitu, dia lewatin juga gitu ya, sambil ngangguk juga lah ya di situ Kang Sandi. Ya singkat cerita, ketika udah melewati kakek-kakek itu tuh, dia udah melihat lah ada segerombolan gitulah di situ tuh, ada orang-orang yang itu tuh ya awal dia start lah. Ketika ia sampai, ternyata di situ tuh udah ada teman-temannya tuh, dan pamannya juga ada di situ. Di situ tuh dia ditanya lah pokoknya mah. Dan dia ini udah memutuskan, udahlah ayo pulang dulu aja, nanti diceritainnya di rumah gitu. Cuman pamannya tuh udah ya mungkin khawatir juga lah ya dengan keadaan Kang Sandi ini. Dan katanya para temennya juga sebagian udah ada yang masuk ke dalam ya. Berarti belum tahu Kang Sandi ini udah ditemukan ya. Udah tahu sih, cuma karena udah saling kontekan Gitu. Iya. Gila, tapi katanya itu pas nyari ke dalam memang nggak ada. Gak ada. Nah itu anehnya tuh. Jadi sebenarnya tuh rute trail yang biasa ia lewati di Ciwidey itu tuh memang suka ada jaringan. Cuman emang gak cuma beberapa provider doang lah yang ada jaringan tuh. Mungkin ini karena badai juga ya kalau bisa dibilang, jadi apa ya, menghambat jaringan itu. Mungkin ya. Nah, ketika itu tuh dia ini ya udahlah singkat cerita pulang. Wah pokoknya di situ tuh ramai banget, yang harusnya menurut keterangan dari Kang Sandi dan beberapa temannya ini tuh rutenya itu tuh biasanya menghabiskan waktu 2 jam. Sedangkan Kang Sandi ini sekitar 5 jam lah, 5 jam, iya 5 jam atau lebih lah. Berarti ini bisa disimpulkan Kang Sandi itu nyasar atau masuk ke dimensi lain. Iya bisa jadi gitu, atau mungkin Ya, dia kan udah tahu persis medan. Tapi ini tuh tiba-tiba dia kayak tidak melihat jalurnya gitu. Iya betul. Tapi pas melihat batu itu pertanda, oh dia udah menemukan lagi tuh jalur untuk pulangnya ya. Kayak gimana ya, kayak udah kembali lagi ke gerbang gaibnya dong, dan masuk lagi ke alam kita lah gitu. Tapi di sini nih yang gua apa ya, yang gua pertanyakan tuh si kakek nih yang bawa daun teh. Nah itu menurut keterangan Kang Sandi sih ya mungkin penolong lah ya, Karena dibilang karuhun. Karun, karena ya yang awalnya dia ketemu tuh Kang Sandi ini kayak yang dibaca-bacain kan.
Nah, ya mungkin itu tuh penolong ya mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Terakhirnya juga ketemu lagi, Cuman senyum. si kakeknya senyum sambil nyapa itu Jang. Tapi memang aneh juga. Ini kalau petani daun teh setelannya pakai pangsi kan biasanya jarang ya. Biasanya kan pakai cetok. Iya. Ya berpakaian tani aja gitu. Ini tuh enggak gitu. Jadi kayak pakaian adat Sunda gitu lah. Iya. Gila. Ini gue baru denger sih ternyata ada juga pengalaman dari seorang pemotor trail. Nah, betul. Dan ini tuh menurut Kang Sandi, setelah kejadian ini dia mau galau, mau gimana, dia nggak memaksakan untuk trail sendiri lah gitu. Dan ini juga kita dapat pesan nih. Nih buat kalian juga yang lagi galau, janganlah sampai kayak putus asa gitu. Betul. Apalagi Ini ngorbanin diri, nah itu nggak usah. sendirian gitu ke hutan kan itu bahaya juga ya. Iya. Walaupun kita udah sering dan tahu medan gitu. Cuman untuk melampiaskannya cobalah ke hal yang lebih positif. Betul itu, kayak kita membuat lagu. Promosi. Oke lah. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Ini gua dan Alda beserta kru Kumis Podcast sangat berterima kasih kepada Kang Sandi. Udah mengirimkan ceritanya. Betul. Dan semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah ya. Dan buanglah negatifnya gitu. Iya, jadi hikmahnya udahlah galau mah itu tuh hanya ya bumbu dari percintaan. Dan kalau misalkan Biasa lagi. kalau misalkan di percintaan tidak ada galaunya, kurang lah gitu. Agak kuring gitu. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Makasih juga buat para kawan kumis yang udah setia mendengarkan Kumis Podcast ini ya. Betul. Dan jangan lupa juga follow di Spotify-nya Kumis Podcast. Ikutin terus. Ikutin terus dan follow juga IG dan di TikTok-nya. Oke, Tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya. Kumis